Baik, selamat siang kakak semuanya. Selamat siang Kak Arya. Selamat siang Kak Arya. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya berbahagia di siang hari ini karena telah melaksanakan tugas mengajar di hari Jumat ya. Di hari Jumat ini. Dan kita bertemu lagi di sesi yang terakhir sebelum tatap muka gitu nih. Nanti setelah tatap muka ada beberapa Zoom lagi. Tapi paling tidak kita sudah berada di 70% pendidikan PKG ini, kegiatan PKG ini. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, salam kebajikan. Jadi hari ini kita bertemu kembali dengan suasana yang mudah-mudahan selalu berbahagia. Kita akan melewati 2 JP, 2 jam pelajaran, kurang lebihnya. Dan nanti akan ada sesi diskusi. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa untuk Kak Gunawan. Saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Arya. Mungkin hari ini yang mimpin doa Kak Putu Deka ada di tempat? Atau tidak Pak Wayan Gede Suwarnate? Nggak ada ya. Kak Mario? Ya yang ada aja ya. Mungkin Kak Arista dah boleh mimpin doa sekarang kembali lagi. Agak sedikit masih ngawas di kelas, masih bisa terdengar Kak Arya, Kak Gunawan? Oh ya. Iya, izin Kak Gunawan, mungkin agak terganggu sedikit. Baik, Kak masih Mario. kondisi di kelas. Jadi supaya tidak terlalu lama, saya mohon izin kepada teman-teman kakak yang lain, begitu juga dengan fasilitator Kak Arya, untuk memperlancar kegiatan kita pada siang hari ini dari awal sampai nanti akhir dan semuanya bermanfaat. Kita berdoa, saya pimpin secara umum, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya Kak Gunawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Kak Mario sudah memimpin doa pada kesempatan meet siang hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Kak Arya untuk memimpin kembali. Baik, terima kasih Kak Gunawan, Kak Mario sudah membuka dengan doa. Semoga kegiatan kita berjalan lancar dan bermanfaat. Jadi mohon izin, saya akan share screen. Sebelumnya untuk tugas-tugas, bagaimana kakak? Ada kesulitan? Aman ya? Untuk tugas-tugas, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum mengirim video. Dan ada videonya ada, ininya belum, modul ajarnya belum terlihat. Nanti saya akan koreksi nih. Jadi ada beberapa yang belum terlihat. Seperti kalau nggak salah, Kak Dewayu, Kak Sumardike, itu modul ajarnya belum terlihat. YouTube-nya sudah terlihat di kolom komentar. Jadi nanti kita koreksi lagi nih. Jadi modul ajarnya saya sudah belum kirim terlihat. Harus PDF ya? Saya kirim berupa Word. Harus PDF. Enggak masalah Kak Dewayu. PDF Word kayak diterima. Saya sudah namun kirim belum kebaca. Oke, nanti kita ini lagi di bagian mananya kita silakan Kak Sumardika.
Masih mute, Kak. Masih mute, Pak. Saya Itu pakai mic, coba angkat mic-nya, gininya apa, headset-nya tuh, untuk ngomongnya tuh diangkat, Kak, biar lebih dekat. Sudah Ya. ngirim juga Kak Arya modul sama videonya barengan. Modulnya sudah berupa PDF seperti biasa di link pengiriman tugas berupa PDF itu saya kirim. Baik, nanti kita koreksi, Kak. Nanti kita lihat di bagian mananya yang mungkin kurang sehingga tidak terlihat. Oke. YouTube-nya sudah terlihat. Siap. Oke, Kak, kita akan mulai di modul 2.3 ya, di pertemuan yang ketiga di modul 2 ini. Ya. Salam dan bahagia, kakak sekalian. Kesepakatan bersama, saya akan bacakan kembali. Yang pertama yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian jika ada gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kita masuk dalam modul 2.1 di keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Pembelajaran 1 dan 2 yaitu konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Nah, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman ataupun temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi kakak dituntut untuk berdiskusi sehingga kita bisa sama-sama berbagi pengalaman dalam kegiatan belajar mengajar. Agenda kita yaitu berburu referensi penyajian tugas gerak. Jadi di saat kita berdiskusi tentunya akan ada pertukaran informasi, pertukaran pengalaman. Sehingga referensi kita akan bertambah dalam penyajian tugas gerak. Review singkat materi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 yang bisa kita review di pembelajaran pertama, kakak pasti masih ingat 9 aspek pembelajaran efektif, 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Jadi ada 9 aspek dan 4 kriteria. Kira-kira kakak bisa menebak saya ini gerakan aspek apa kira-kira? Ini Umpan paling balik. Iya, Umpan balik. umpan balik. Ini yang sangat mudah, paling mudah. Terus kalau seperti ini, Menilai dan evaluasi. ya betul Kak Gunawan. Menilai dan evaluasi. Oke. Berarti kakak masih ingat sekali mengenai aspek-aspek pembelajaran efektif. Kemudian gerakan saya. Kemudian ada yang tahu sampai di situ? Berpotensi Integritas, mengintegrasikan Berpotensi mengintegrasikan Tujuan. pembelajaran, tujuan kognitif, pendidikan dalam Tujuan ranah pendidikan kognitif, dalam afektif, ranah dan psikomotor. kognitif, Kognitif, afektif, afektif, psikomotor. Oke. Sip. Oke, itu review singkat kita di pembelajaran pertama ini. Ada 9 aspek dan 4 kriteria pengalaman belajar efektif.
Kemudian di pembelajaran yang kedua kemarin, kita sudah mempelajari mengenai isyarat gitu nih, isyarat ataupun diskusi topik. Kita sudah mempelajari dalam diskusi topik, yaitu mendapatkan perhatian murid. Itu yang pertama nih, strategi-strategi apa yang bisa kita terapkan dalam mendapatkan perhatian murid. Kemudian penahapan konten dan aspek organisasi penugasan. Jadi konten apa yang diberikan sehingga peserta didik itu menarik dalam mengikuti pembelajaran, dan pengorganisasian baik itu secara individu maupun kelompok. Dan di sini juga masuk dalam isu sosial tanpa memandang putra dan putri. Jadi bisa digabung atau putra putri adalah sama. Kemudian yang ketiga, diskusi topik yang kemarin kita bahas mengenai isyarat atau cue pembelajaran. Sehingga cara guru dalam mendapatkan perhatian peserta didik, itu kakak-kakak nih, mengembangkan konten, mengkomunikasikan, menggunakan isyarat pembelajaran, tentunya itu berpengaruh dalam peningkatan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi itu yang kita sudah pelajari kemarin, dan hari ini kita ditugaskan untuk berdiskusi kembali dalam penyajian tugas gerak. Lagi sebentar, saya akan merandom lagi, mengacak lagi kelompok-kelompoknya. Ya kalau ada kelompok yang mirip, ya karena kita jumlahnya 13 orang, dibuat 3 kelompok, ya pasti ketemu aja gitu nih. Kalau nggak sekarang ketemu, yang kemarin ketemu sama tim yang sama gitu nih. Ya, berburu referensi penyajian tugas gerak. Jadi peserta dibagi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu dan mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di break room. Nanti saya akan memberikan spreadsheet yang bisa diedit. Yang keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit, waktu yang cukup lama. Jadi silakan dimanfaatkan mencari referensi sebanyak-banyaknya. Tentunya sudah ada pertanyaan pematik. Kemudian yang kelima, jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room atau room utama untuk mempresentasikan, untuk berdiskusi antar kelompok. Itu kakak-kakak. Baik kakak, kita akan membagi 3 kelompok. Jadi mohon bersabar, saya buatkan roomnya terlebih dahulu. Saya akan acak dulu. Saya akan buat 3 room dengan waktu 40 menit diskusi. Di saat diskusi saya berharap semua on mic gitu nih, jika dalam ruangan on mic dan on kamera, sehingga diskusinya bisa saling berbagi.
Oke, kakak, jika ada undangan, silakan berpindah room. Saya akan bagi juga materinya di WA Group. Kak Dwipa kelompok 1, Kak Dwipa kelompok 1, Kak Gunawan kelompok 2, Kak Arista kelompok 3. Ya, silakan dibuka spreadsheet-nya dan silakan satu orang untuk berbagi layar ya, untuk berdiskusi. Apakah bisa diedit? Arya itu aksesnya tolong dibuka Kak Arya. Oh, oke. Berarti belum saya buka aksesnya. Oke, sebentar. Saya buka dulu aksesnya. Saya tadi kelupaan nih. Oke, sebentar. Saya kirim lagi ke... Silakan bisa dibuka lagi, Kak. Sudah bisa Kak Arya. Sip. Ya, Anda itu Untuk berdiskusi, Kakak. Ayo Kak Dwipa, silakan share screen. Bentar. Saya share screen nanti. Ini saya lagi mendampingi lomba ini. Siapa itu bisa pergi. Gitu. Bapak Kecek nggak ada soalnya. Lomba apa Kak Dwipa? Sibuk. Bulan bahasa Kak Surya. Gue Oh. sibuk sekali. Dan 2 kali gak ikut juga gak enak saya. Siap. Mungkin Kak Dewayu bisa ya kan lebih aktif. Ya boleh Kak Dewa, yuk share screen. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan. Oh, iya. Enggak kelihatan. Beda lihat. Ya, karena saya buka ini ya. Dah ya, Ya. kelihatan ya. Ye. Pertama siapa namanya? Wipa. Ya Kak Dwipa, ayatnya boleh. Kedua siapa nih? Langsung lah Kak Dewayu. Langsung bebas. Pas Kak Dewayu. Bertiga kan kita ya. Berempat Kak. Oh iya. Kak Gede nih. Kak Gede suara. Ayo. Iwayan Gede Suwarnanto.
satu. Yudi Saputra. Ini datang lagi satu. Maaf. Kok pergi dia? Itu kadek ini Saputra. Ya Kak. Kadek. Perempuan tadi ya? Ya, benar Kak. Nah, kemudian ini untuk tugasnya gimana yang mendapat perhatian dari peserta didik menetapkan tanda atau prosedur. Ya kan? Menetapkan Jadi tanda. terus terang nggak paham saya, belum paham saya. Ini saya sih punya referensi. Mungkin ini boleh bisa dipakai ya? Boleh. Saya copy dulu ya. Silakan. Boleh Kak Dewayu, silakan. Nanti Kalau kita sudah ada diskusikan. referensi. Ya, silakan Kak Dewayu. Itu referensi dari mana Kak Dewayu? Baru ya sat. Sebelum kasih tugasan. Lain nggak Yudi, ngajak mau guys set. Coba lah nano nih pilihan yang mau kemana nih. Lalu ke ini ya. Ya saya ulang. Tentang prosedur fluid, tepukan tangan, media agama. Oh, Dewayu biarin aja. Yang tadi itu coba nanti coba kontrol kembaliin tadi Kak Dewi, kontrol. Masih aja ya. ya titik dua, Maksudnya, titik yang di pastinya bawah apa-apa. atasnya dia. Nggak apa-apa, yang tadi aja Kak Dewayu kopas aja biar cepat. Yang kayak tadi itu dah. Tadi itu Kak Dewayu itu kan berubah jadi gini dia. Nggak apa-apa coba. satu-satu aja kopi ya. Ya. Beda Nah, ya. maksudnya semua, coba aja. Masuknya semua, nanti saya bantu ngeditnya. Ya. Ya. Sip. Itu faktor lingkungan dalam pembelajaran. Oke. Pastikan sedikit menunjukkan.
Ya, sekarang kita koreksi. Ya, baik. Untuk yang pertama sih, menurut saya sudah tepat Anda dari prosedur. Iya, kok mengalami saya bersama gitu. Mungkin Kak Duipe mau menambahkan. Modifikasi dulu. Coba dia baca dulu Kak. Siap. Kemudian istilah
Kalau menurut yang udah bagus sekali. Mengatasi faktor lingkungan pembelajaran harus menghadap atau membelakangi matahari. Menaruh peralatan pembelajaran di samping siswa. Maksudnya sedikit menunjukkan harus untuk lengkap. Itu bentuk formasi dari resepsi siswa dapat setelah pertemuan kita duduk menunjuk setengah untuk mesin. Memberikan fikih yang tinggi. Tes kampanye masih kan bisa juga. Nah, oke. Ya. Nanti Kak Yudi yang presentasi, Kak Yudi ya. Siap Kak Dewa. Mas, Apa Kak Dwi aja Ya, lah. Kak Karate juga boleh. ini Niki senior saya Kak Yudi ini, silakan. Jangan Kak Dewa. Senior teriak senior kalau gitu. Ya, ya, karya aja gini nanti terus. Ini kan harus bikin dengan permainan. Gunaan itu standar. Maaf Kak Dewa, untuk yang nomor 3 ini kan syarat pembelajaran itu kan ada syarat yang digunakan. Ini berarti ini isyarat verbal ya kita Iya. penyampaian Ya, ya. penyampaian ya. Bisa ditambahkan mungkin nanti biar Ya, siap.
Sudah. Gimana? Berangkat Pak? Hah? Mau edit ah? Mau edit ya? Ini Cak. Baik Kak Dewayu, kalau dari saya sih saya rasa sudah lengkap semuanya. Sesuai dengan yang kita bahas kemarin pada saat ini kemarin. Jadi Iya. semua sudah tertuang di sini. Jadi tinggal dipresentasikan saja oleh Kak Dwipa ya. Saya stop share-nya. Ya, boleh di stop. Nanti tinggal dipresentasikan aja Kak. Ya. Maaf Kak Arya. Ini tadi room utama ya Kak Arya? Balik ke room utama ya? Belum Pak, masih waktunya 17 menit. Di Oh, pojok kiri ini ada waktu 17 Kak menit. Mario memang masuk ke kelompok ini apa gimana Kak? Kak Mario kebetulan tadi keluar, kemudian sekarang masuk lagi. Oh masuknya ke sini. Ya, ini sebenarnya Kak Mario di kelompok 3. Oh ya Kak. Ya, Baik, terima kasih Kak. Kak Nate di kelompok 2 Kak. Ya, Kak Nate di kelompok 2. Pak Mario nggak usah panik nih, tetap aja di room ini. Oh, Kak Nate di kelompok 2. Itu Kak. Oh, tapi kita tetap aja isi kentannya Pak Kak. Nama kelompoknya di sini. Mohon izin Kak, mohon maaf tadi jaringan terputus. Mohon maaf ini saya di kelompok berapa ya? Mungkin bisa di Ya, Kak Mario ikuti saja yang saat ini ya. Ya. Karena pertanyaannya sama gitu ya. Karena pertanyaan tematiknya sama Kak. Jadi mau di kelompok 1 atau 2 ataupun 3 sama saja. Nanti kalau Kak Mario punya pemikiran bisa disampaikan saja. Gitu Kak. Standby mantan.
Yuk.
1 menit lagi kakak disiapkan pertanyaannya, disiapkan umpan baliknya. Bisa juga kakak mengamati apa yang dikerjakan teman-teman. Kak Arya bertanya melenceng sedikit. Apa perlu saya mengulang mengupload modul? Ya, diulang lagi nih Kak nih supaya terlihat modulnya. Iya. Ya, jadi sebelum mengupload coba difoto dulu, coba saya lihat di bagian mananya yang kurang itu istilahnya. Nanti kita perbaiki. Jadi nanti Mungkin suruh malam mungkin Pak Kak ya. Soalnya laptop yang di rumah tak pakai Oh upload. gitu ya, anak bapak. Iya. Nanti WA mantan. Di bagian mananya Kak Dewayu sudah upload, kok nak kelihatan. Kak Dwipa juga belum mengirim gini video nih. Hari ini batas terakhir karena saat tatap muka video itulah yang kita refleksikan gitu. Izin Kak Arya, kameranya off karena masih ada pertemuan ini. Videonya masih dalam proses penguploadan Kak Arya. Siap, sip. Nanti info aja kalau sudah terupload biar saya cek. Oke, selamat datang kakak sekalian di room utama kembali. Masih ada beberapa teman-teman yang nyangkut ini di room sebelumnya. Kita tunggu dulu. Jadi mohon dipersiapkan pertanyaannya. Ya, disiapkan pertanyaannya, disiapkan umpan baliknya. Ataupun ada penguatan-penguatan. Sepertinya kan pertanyaannya sama gitu ya, materinya sama ini. Jadi pasti di antara kakak ada menyimpan apa istilahnya, janganlah buat lengkap ini supaya bisa ditanyakan. Nah, seperti itu. Karena saya bolak-balik mendengar ada yang seperti itu. Jadi teman lebih teliti lagi melihat presentasi kelompoknya, kelompok lain. Sehingga melihat, oh celahnya di sini nih untuk bertanya gitu. Tapi sebenarnya kelompok itu sudah menyiapkan jawabannya gitu kakak. Baik, karena semua sudah masuk ke room utama ya. Mungkin Kak Deka mungkin masih di room sebelumnya. Oh ya Kak Deka izin barusan. Ternyata Muslim Kak Deka. Kalau nggak salah izin ke masjid karena hari ini Jumatan. Ya kita maklumin ya. Oh ya Kak Iwan juga ya, siap-siap Kak. Ya, izin Kak ya, saya keluar Kak. Siap, Mau siap, Jumat. Kak. Siap. Ya, kalau bisa di aktif, tetap aktif. Jadi off kamera saja boleh. Baik Kakak. Kakak mendapatkan waktu 30 menit untuk presentasi. Jadi masing-masing kelompok perkiraan 10 sampai 15 menit untuk mempresentasikan. Kemarin kelompok berapa ya yang presentasi ya? Ada yang masih ingat ya yang pertama ya? Kemarin kelompok 3 Kak. Oh, kelompok 3. Sekarang kelompok mulai dari kelompok 2 kalau nggak salah. Kelompok 2. Kelompok 2 Kak Gunawan. Oke, silakan Kak Gunawan mempresentasikan. Ya baik, di kelompok 2 saya bersama Kak Iwan. Ya baru saja sudah ditinggalkan, jadi saya sendiri sekarang. Mungkin sama Kak Gede Suwarnato tadi katanya baik, saya lanjut aja untuk berbagi layar untuk menjawab menyampaikan diskusi kami. Baik, sudah kelihatan nggih?
Antos menurut mohon maaf sedikit Kak, tadi ada telepon soalnya. Saya sudah suruh nanti. Baik, mana nih? Kami dari kelompok 2 ya di sini berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak dari kelompok 2, nama anggota saya sendiri Gunawan, yang kedua bersama Kak Iwan Bahri, dan yang ketiga bersama Kak Gede Suwarnate. Yang pertama di sini mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama, tanda di sini adalah komunikasi verbal atau non-verbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh murid-murid. Secara lebih spesifik, kelas PJOK dipenuhi dengan aktivitas gerak, di mana tanda-tanda untuk mengelola aktivitas ini sangat penting. Yang kedua, memberikan isyarat dengan jari tangan. Yang ketiga, mengajak peserta didik bermain tepuk konsentrasi. Dan yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, ada setting tempat. Yang kedua, melakukan proses belajar mengajar di tempat yang aman dan nyaman. Yang ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana. Yang keempat, memastikan alat yang digunakan berfungsi dengan baik. Dan yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, kita melakukan ice breaking, yel-yel, permainan yang menarik bagi peserta didik. Yang kedua, penyampaian materi yang singkat dan jelas. Yang ketiga, mengucapkan kata halo, kemudian dijawab dengan kata hai oleh peserta didik. Dan yang terakhir, yang D, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, jadwal perencanaan kegiatan. Yang kedua, kesepakatan kelas. Yang ketiga, pengelolaan manajemen waktu. Yang keempat, merencanakan materi yang prioritas. Yang kelima, memberikan evaluasi dan umpan balik langsung setelah setiap aktivitas olahraga atau permainan. Lanjut, untuk nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, melakukan berbaris. Urutan pengajaran yang dilakukan. Ya, guru menghitung saat memberikan aba-aba mulai pembelajaran atau instruksi. Yang kedua, guru menggunakan fluid. Keterampilan gerak yang diajarkan nomor 2, yaitu permainan sepak bola. Urutan mengajar yang dilakukan. Yang pertama, guru mengenalkan materi dengan media gambar. Guru menjelaskan teknik dasar dalam permainan sepak bola. Dan yang ketiga, peserta didik melakukan praktek teknik dasar secara bergilir sesuai dengan urutan berbaris. Dan yang ketiga, pertanyaan ketiga dengan isyarat atau cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama adalah bermain bulu tangkis. Isyarat atau cue yang bisa digunakan yaitu memahami konten. Yang kedua, menjelaskan penjelasan singkat dan padat, namun penting, sesuai usia peserta didik. Keterampilan gerak yang diajarkan nomor 2 yaitu adalah lompat tinggi. Pertama,
isyarat Q yang bisa digunakan. Pertama, lompat tinggi harus menggunakan tumpuan satu kaki. Yang kedua, tumpuan kaki yang dipakai adalah kaki terkuat. Dan yang ketiga, lakukan tumpuan dengan berjinjit. Ya, mungkin itu pemaparan kami dari kelompok 2. Mohon kakak-kakak memberikan umpan balik dan masukan tentang referensi inspiratif penyajian tugas gerak kami. Ayo kakak-kakak, kalau ada yang mungkin masih janggal dari kata-kata di tugas kami, silakan diberi komentar. Baik, Kak Arista, silakan. Kak Gun, coba dilihat yang di soal nomor 2. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang melakukan berbaris itu urutan pengajarannya itu melakukan berbaris itu pembelajaran baris berbarisnya apa baris di awal pertemuan Kak Gun? Sebenarnya ini harusnya memang pembelajaran baris berbaris, karena karena tadi saya tanya, ini kan Kak Iwan yang buat. Tadi saya sempat diskusi dengan Kak Iwan, ini maksudnya bagaimana? Maksudnya Kak Iwan tadi ya di sini ya yang pertama emang kita pakai sebelum pembelajaran kita buat berbaris dulu anak-anak dan diberi pengajaran tentang berbaris yang baik dan benar supaya nanti anak-anak tidak berbarisnya ya salah gitu. Mungkin Kak Iwan sebenarnya harus lebih menjelaskan ini karena tadi Kak Iwan yang membuat. Tapi saya mengambil kesimpulan di sini Kak Iwan memberi ini ya harusnya emang ini adalah tugas baris berbaris, yaitu memberikan instruksi aba-aba seperti hadap kanan, hadap kiri, serong kanan, serong kiri, dan balik kanan, seperti itu. Dan menggunakan fluid itu, misalnya fluidnya fluid bunyi sekali, titit, atau 2 kali. Anak-anak berbaris, seperti itu maksudnya Kak Iwan tadi. Oke, siap. Ya, mungkin bisa diperbaiki Kak Arista. Ya, kalau jadi bisa ditambahkan. diperjelas saja kalau misalnya itu memang kegiatan baris berbaris kan, ya mungkin urutan pengajarannya yang pertama bagaimana anak-anak melakukan posisi siap gerak yang benar, posisi tubuh seperti apa. Setelah itu kalau melakukan baris berbaris misalnya seperti yang Kak Gun bilang tadi hadap kanan atau hadap kiri, posisi kakinya seperti apa. Jadi itu dasar baris berbaris misalnya. Setelah melakukan posisi siap gerak yang benar, posisi dasar-dasar baris berbaris yang lain misalnya kayak kencang depan yang benar, setengah lengan yang benar, yang itu mungkin ya. Baik Kak Arista, terima kasih masukannya. Ya. Iya, terima kasih Kak Gun. Memang sengaja seperti itu biar kita bisa saling berumpan balik. Mantap ya Kak Gun. Mungkin ada teman-teman yang lain. Sebenarnya ini tugasnya Kak Iwan buat yang nomor 1, saya yang buat nomor 2, seperti itu Kak tadi. Ya, jadinya rencananya Kak Iwan harus juga menjelaskan tadi karena memang hari Jumat, jadi kegiatan ibadah yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin teman-teman yang lain ada lagi? Nanti yang rubah ini Kak.
Baik Kak Arya, karena teman-teman tidak ada yang menjawab, memberikan komentar, waktu dan tempat, saya kembalikan ke Kak Arya. Mohon dikoreksi kembali. Baik, terima kasih Kak Gunawan dan juga kelompok 2 ini sudah mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah dilakukan. Dan sudah juga dikoreksi oleh Kak Arista gitu ya. Jadi keterampilan gerak apa yang muncul dalam melakukan baris berbaris, berarti ini masuk ke dalam konten materi gitu ya. Kemudian urutan pengajarannya seperti apa, dan memang sengaja nih sepertinya dikosongkan sehingga timbul pertanyaan. Ini yang saya sampaikan tadi, memang sengaja dikosongkan sehingga sekarang bisa dikoreksi dan bisa dikerjakan lebih detail lagi mengenai urutan pengajaran yang dilakukan. Ya. Baik Kakak, kita masuk ke kelompok berikutnya ya. Sembari Kak Gunawan menyempurnakan kembali diskusi kelompoknya, karena lagi sebentar setelah kita diskusi, hasil diskusi ini pasti saya akan PDF-kan dan kirim ke WA Group sebagai catatan, sebagai catatan kita semuanya bahwa kita sudah pernah mengerjakan tugas ini bersama-sama dan saling mengoreksi. Baik, berikutnya di kelompok 1, kelompok 1 Kak siapa? Kak Dwipa, ya Kak Dwipa, Kak Dewayu kelompok 1 ya. Kak Yudi juga kelompok 1. Ya. Untuk itu dipersilakan. Siap. Terima kasih atas waktunya Kak Arya. Mungkin dari kelompok 1 saya akan mempresentasikan. Izin untuk share screen. Baik, kami dari kelompok 1 dengan nama anggota Kak Dwi Payatnya, Kak Dewayu, dan saya sendiri Kak Yudi, untuk berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur, di mana tanda prosedur yang kami ambil yaitu 1 peluit, 2 tepukan tangan, 3 media gambar atau video. Yang keempat, membagi kelompok dengan nama tertentu, misalnya nama binatang. Yang kelima, memodifikasi media. Yang nomor 6, isyarat tangan. Dan yang ketujuh, menggunakan istilah keren. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Di sini berbaris tidak menghadap atau membelakangi matahari. Yang kedua, menghadap menghindari keramaian. Yang ketiga, menaruh peralatan pembelajaran di samping barisan siswa, bukan di depan siswa. Kemudian yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu dengan mengatur barisan dengan bersab yang tinggi berada di belakang. 2, berbaris membentuk lingkaran. Yang ketiga, guru membentuk formasi barisan bersab sehingga siswa dapat mendengar dan melihat penjelasan guru. Yang kelima, setelah selesai melaksanakan pendinginan, siswa duduk membentuk setengah lingkaran untuk melaksanakan refleksi. Kemudian yang D, penggunaan waktu yang efisien itu ditentukan atau ditunjuk salah satu siswa yang bersedia sebagai timekeeper. Kedua,
memberikan ice breaking dengan permainan modifikasi jika masih ada waktu. Yang nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, sini kami mengambil 2, yaitu passing pada permainan bola voli dan senam lantai atau berguling. Yang pertama, passing bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan, itu pertama secara mandiri, dimulai dengan gerakan tanpa bola. Yang kedua, secara mandiri dengan menggunakan bola. Kemudian yang 3, secara berpasangan melakukan passing. Kemudian yang 4, secara berkelompok melakukan passing. Kemudian keterampilan gerak yang selanjutnya senam lantai atau berguling. Yang pertama, pengenalan matras secara mandiri, misal berguling ke samping. Yang kedua, melakukan berguling dengan berpasangan atau bergantian saling membantu. Yang ketiga, melakukan berguling secara mandiri. Dan yang 3, isyarat atau cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, ini lari atau start. Isyarat cue yang bisa digunakan adalah ini isyarat verbal seperti lari, isyaratnya bersedia, siap, iya, atau yang kedua go atau mulai. Pada saat berlari bisa diberikan aba-aba cepat. Gitu. Yang kedua, permainan bola kecil atau menangkap bola. Isyarat atau cue yang bisa digunakan, mata jangan ditutup. Yang kedua, softball tongkatnya diayun dari belakang. Mungkin itu dari kami kelompok 1. Untuk kelompok lain jika mau menanggapi atau memberi umpan balik, saya persilakan. Silahkan Kak Gun. Baik Kak Yudi, sedikit memberikan masukan untuk yang isyarat atau cue pembelajaran yang tadi terakhir itu adalah permainan bola kecilnya. Ya, permainan bola kecil menangkap bola. Yang poin nomor 2, yang pertama mata jangan ditutup. Saya rasa memang seperti itu. Yang kedua, softball tongkatnya diayun dari belakang. Kayaknya ini masih agak janggal Kak, karena di sini keterampilan geraknya itu menangkap. Kalau pakai tongkat itu berarti kan dia memukul Kak. Ya, berarti kalau misalkan bisa ditambah mungkin jari-jari tangan terbuka seperti itu Kak. Ya, jari-jari tangan terbuka, tidak di kepal itu. Ya, mungkin itu bisa tambahan dari saya, karena kalau pakai tongkat itu otomatis pasti dia akan melakukan pukulan, bukan menangkap. Ya, sekian Kak, terima kasih. Baik, terima kasih masukannya Kak Gun. Nanti saya perbaiki dulu, saya tambahkan pendapat dari Kak Gun. Mohon Kak Dewayu nanti mohon dibantu yang itu untuk melengkapi yang disampaikan oleh Kak Gun. Ya Kak Sumardike, silakan. Baik Kak Yudi, sama seperti Gunawan, saya mungkin yang di poin 1 Kak Yudi, coba bisa diturunin lagi Kak Yudi. Nah, keterampilan gerak yang diajarkan dari atau start. Nah, kalau menurut saya ini kan keterampilan gerak ini itu dia masuk di atletik dia Kak Yudi. Karena kalau di lari itu mungkin tidak ada aba-aba. Yang ada aba-abanya itu kan misalnya di
start pada saat peserta didik kita ajarkan start seperti apa, misalnya kayak start jongkok, aba-aba seperti apa. Ya, awalnya apa? Apakah aba-aba bersedia, siap, mulai atau go. Nah, mungkin seperti itu. Kalau kita mengajarkan atletik lari, baru isi kata cepatnya Kak Yudi. Nah, menurut saya sih seperti itu Kak Yudi. Baik, terima kasih Kak Sumardika. Mungkin ini tugas dari kelompok kami cuma contoh keterampilan gerak yang kami ambil, dan di sini isyarat yang biasa digunakan dalam lari atau start Kak Sumardika. Mungkin dari kelompok yang lain, jika ada ingin bertanya lagi atau memberikan masukan, yang persilahkan. Jika tidak, waktu saya kembalikan ke Kak Arya. Terima kasih Kak Arya. Baik, terima kasih Kak Yudi, Kak Dewayu dan kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya, dan memang benar ya ada beberapa catatan ataupun hasil diskusi yang dikurangi ataupun sengaja gitu ya, menjebak supaya teman-teman fokus terhadap materi yang disampaikan. Dan kebetulan Kak Gunawan sangat fokus sekali sehingga terlihat bisa mengoreksi apa yang sudah dilakukan, yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Dan tadi dari Kak Sumardika juga sudah disampaikan oleh Kak Yudi bahwa yang ketiga adalah isyarat. Jadi isyarat apa yang sering dilakukan, yang digunakan saat melakukan keterampilan gerak lari dalam aktivitas start jongkok gitu nih. Aktivitas start. Jadi isyaratnya gitu ya. Ataupun cue dalam pembelajaran. Oke, untuk kelompok 1 kita cukupkan. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 3, kelompok yang terakhir. Untuk itu waktu saya persilahkan. Izin sudah kelihatan ya kakak-kakak? Lanjut. Baik, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Kak Sumariko, Kak Arista, Kak Deka, dan Kak Mario. Untuk yang nomor 1 mendapatkan perhatian dari peserta didik, kita di sini tadi yang A menetapkan tanda atau prosedur. Di sini kita membuat bersedia atau siap, isyarat dengan jari, hitung mundur. Ketika guru mengangkat tangan, murid berkumpul, fluid tanda berkumpul. Yang B mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Menciptakan lingkungan belajar yang menarik, memodifikasi sarana prasarana yang kurang memadai, berbaris menghadap ke barat agar tidak selalu tidak silo terhadap cahaya matahari. Yang C memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Demonstrasi yang menarik, penggunaan proyektor dan sound system, posisi guru yang tepat saat mengajar.
Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Menyampaikan materi dengan dibarengin praktek atau contoh. Memberikan isyarat yang tepat agar lebih mudah dipahami. Untuk yang nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini kita untuk keterampilan gerak yang diajarkan, di sini kita memilih 2, yaitu gerak berirama dan bola basket. Untuk gerak berirama, urutan pengajaran yang dilakukan, kita membuat di sini guru menayangkan video senam irama. Yang kedua, peserta didik mempraktikkan gerak pola langkah, gerak tangan, dan gerak koordinasi. Yang ketiga, peserta didik bergerak menyesuaikan dengan irama, hitungan, ketukan, atau irama musik. Yang kedua, bola basket. Urutan pengajaran yang dilakukan. Guru memperkenalkan materi melalui media gambar. Guru menjelaskan teknik dasar permainan bola basket. Peserta didik mempraktekkan teknik dasar permainan bola basket. Untuk yang ketiga, isyarat atau cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, kita sama juga di sini mengambil yang pertama senam irama, yang kedua bola basket. Isyarat cue yang bisa digunakan untuk senam irama, mungkin kita di sini mengambil hitungan 2 kali 8, tepuk tangan, dan mengikuti irama musik. Untuk yang di bola basket, yang pertama memantulkan bola dengan jari-jari tangan atau disebut dengan dribble. Yang kedua, lemparan dari atas kepala atau overhead pass. Yang ketiga, lemparan dari depan dada atau disebut dengan chest pass. Yang terakhir, lemparan memantul ataupun pass. Baik, itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Mungkin dari kelompok 1 dan 2 bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, silakan Kak Dewayu. Tadi saya kayaknya dengar selalu menghadap ke barat ya. Kayaknya kurang tepat ya. Kalau tidak salah menghadap ke timur dan ke barat itu yang dihindari ya. Umumnya kalau membariskan murid menghadap ke utara atau selatan. Karena kalau sore kan barat yang panas. Tadi saya dengar kayaknya selalu menghadap ke barat. Membariskan siswa selalu menghadap ke barat. Baik Kak Dewayu, mungkin Kak Arista, apakah Kak Arista salah ketik ini? Maaf ya. Oke, saya tanggapi sedikit Kak Dewayu ya. Jadi di sini saya ibaratkan itu kita olahraganya kan di pagi hari Kak Dewayu. Jadi kita ambilnya berbaris menghadap ke barat, bukan selalu Kak Dewayu ya. Jadi berbaris menghadap barat agar tidak silau terhadap cahaya matahari. Jadi keterangan saya dengan tulisan agar tidak silau itu sudah mewakilkan jika ini kita olahraganya di sore hari, kita bisa berbalik arah begitu Kak Dewayu. Terima kasih. Soalnya tadi saya menghadap ke barat gitu. Kalau pembuat lapangan saja kan gitu tidak boleh menghadap ke timur atau barat, pasti utara, selatan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih tambahannya. Soalnya juga kan kita bisa menyesuaikan dengan situasi lapangan kita juga masing-masing di sekolah. Kemungkinan tata letaknya kita tidak memungkinkan lapangannya menghadap utara selatan, hanya timur dan barat. Jadi kita memilih agar tidak silau aja. Seperti itu Kak Dewayu. Terima kasih. Oke Kak Sumardika, sepertinya teman-teman sudah cukup Niki, dan waktu juga kita lihat sudah sangat mepet sekali. Mohon ditutup presentasinya. Baik, terima kasih
Kak Dewayu dan Kak Arista atas tanggapannya dan rekan-rekan yang lainnya. Untuk presentasi yang tutup. Baik, terima kasih untuk teman-teman di kelompok 3 sudah memaparkan hasil diskusinya. Pada intinya semuanya sangat-sangat baik, sangat-sangat apa istilahnya mendetail, dan seperti yang saya sampaikan tadi ada 1-2 yang keisengan gitu nih. Jadi harus fokus melihat celah untuk bertanya. Kemudian Kak Dewayu dengan pendengarannya cepat sekali. Ya, betul sekali Kak Dewayu. Kita melihat dari situasi lingkungan sekolah. Siapa tahu sekolahnya bertingkat gitu nih. Kelilingnya bertingkat, ya kita menghadap kemana saja aman gitu nih. Ya, itu faktor lingkungan. Jadi tidak menjadi suatu masalah. Ya, jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan Kakak dari ketiganya itu, yang pertama mengenai mendapatkan perhatian dari peserta didik yang kemarin kita sudah bahas juga, dan ada juga yang sudah berdiskusi kemarin. Tentunya tanda kemudian faktor lingkungan adalah menjadi apa istilahnya faktor yang sangat penting di dalam membuat peserta didik itu aman dan nyaman itu ya Kak. Kemudian yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, yang dimana kita memberikan tingkatan ataupun gerakan yang dari yang mudah ke yang kompleks ataupun yang sulit, dari yang mudah ke yang sulit dengan tahapan-tahapan yang Kakak sudah buat di sini. Kemudian yang ketiga, isyarat atau cue pembelajaran. Isyarat-isyarat, kita mempunyai isyarat masing-masing untuk mendapatkan perhatian peserta didik kita. Oke Kakak, ini sudah kita bahas secara detailnya. Jadi kemarin itu secara umum, sekarang ini secara detail lagi, secara lebih spesifik. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan materi kita hari ini. Jadi kalau melihat waktu, ini waktunya sudah cukup itu nih. Sudah melewati gitu nih. Jadi kita singkat saja untuk yang terakhir ini. Kita akan masuk ke refleksi Kakak. Jadi seperti biasa kita akan tutup. Sebelum kita tutup, kita akan melakukan refleksi. Jadi sebelumnya pesan kunci dalam kegiatan kita yaitu bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat atau cue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi dari jawaban kakak yang tadi itu tentunya berbeda-beda. Nah, dari perbedaan itulah kita mendapatkan referensi baru. Oh ya, saat kita lari itu sebenarnya kita lakukan ini loh lebih dahulu. Itu tahapan-tahapannya seperti ini. Jadi kita diingatkan kembali. Kita menambahkan referensi. Oh ya, bahwa kita menghadap ke timur itu akan silau, menghadap ke barat jika di sore hari akan silau. Jadi bagaimana mencermati situasi yang ada. Seperti Kakak. Itulah pesan kunci yang kita dapatkan pada kegiatan kita hari ini. Berikut kita refleksi, tentunya ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan langsung. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan Kakak, apakah ada informasi baru dan menarik dalam aktivitas kita? Silakan disampaikan. Singkat saja,
boleh di kolom chat atau langsung disampaikan. Bagaimana kakak? Kak Gunawan lagi mengetik ya? Langsung gas saja Kak Gunawan, sampaikan. Kira-kira apa informasi baru? Apakah informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi dan penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Untuk materi, semua ini saya anggap sangat menarik dan materi ini sangat baru dalam diri saya sendiri. Ya, nanti mudah-mudahan bermanfaat supaya bisa memfasilitasi anak-anak untuk kedepannya menjadi anak-anak yang berbudi pekerti yang baik dan melakukan gerak-gerak PJOK yang maksimal. Materi dari kemarin materinya pemahamannya semakin kuat dan semakin dalam dari 3 hari ini, ya, dari awal dari hari Kamis sampai hari Jumat nih, jadinya sangat bermanfaat untuk nantinya kita bisa menjalankan profesi kita menjadi guru PJOK. Mudah-mudahan nanti pada saat pertemuan kita tatap muka bisa lebih sharing, lebih memberi masukan, kira-kira apa yang kurang dan apa yang bisa kita bagi kepada teman-teman semuanya. Sekian dari saya, Kak Arya. Terima kasih. Terima kasih Kak Gunawan atas penyampaiannya. Kita lanjut di pertanyaan kedua Kak Nge, karena kita apa istilahnya sudah dikejar waktu, gitu Nge. Kita harus tepat waktu gitu. Jadi pertanyaan kedua, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Adakah informasi yang menarik yang ingin kakak pelajari? Gitu, nih. Baik itu dari mendapatkan perhatian murid, penahapan konten, aspek organisasi, isyarat, gitu nih. Siapa tahu, oh saya perlu banyak referensi di isyarat, gitu nih. Alasannya kenapa? Gitu, itu kakak. Tidak usah panjang lebar, cukup singkat saja. Kira-kira 1-2 poin apa yang kakak perkirakan perlu mendalami lagi. Silakan Kak Dewayu. Ya, benar yang dikatakan Kak Arya. Saya ingin mempelajari lebih dalam tentang isyarat. Kayaknya nanti kalau kita sudah banyak referensi tentang isyarat, kita akan lebih mudah mengajar anak-anak, terutama anak-anak kelas 1, kelas 2 yang tingkat-tingkat dasar itu, karena pemahamannya masih jauh kurang sekali sekarang. Kadang-kadang tidak mengerti dengan perintah. Nah, kalau misalnya kita sudah banyak referensi tentang isyarat atau Q itu, saya rasa akan lebih mudah untuk mengajar anak-anak. Terima kasih dari saya, itu saja. Ya, terima kasih Kak Dewayu. Jadi pada intinya baik itu di isyarat, di penahapan konten, aspek organisasi, penugasan, dan perhatian murid itu sangatlah penting Kakak. Namun kalau kita ambil ketiganya mungkin agak terbebani, ya kita pikir yang mudah dulu, oh isyarat nih. Oh saya selama ini isyarat saya cuma peluit aja nih. Berarti setelah saya mempelajari modul ini, materi ini, oh ternyata isyarat tuh ada angkat tangan gitu kan. Ada mungkin tepuk tangan gitu, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali gitu.
mereka akan melakukan aktivitas apa. Nah, itu sudah disampaikan, Kak Dewayu sudah merefleksikan. Baik, karena kita sudah masuk ke ujung dari kegiatan kita, jadi sudah kita saling berbagi dan materi sudah selesai, sudah habis, sudah melewati 2 JP pembelajaran. Jadi saya ucapkan kepada kakak sampai jumpa di hari Senin. Sampai jumpa di tatap muka. Mudah-mudahan di saat tatap muka lebih seru lagi, karena kita sama-sama di PJOK tentunya semapel gitu nih, sehingga kita bisa saling berdiskusi, saling bertukar informasi di seputar pendidikan. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan kakak mengenai tugas yang terupload di MLS ataupun surat tugas tadi sudah saya sampaikan, mohon menunggu. Kemudian Kak Arista dari sudah bertanya mengenai SPPD gitu nih. Jadi itu bisa ditantangani oleh kepala sekolah atau PLT kepala sekolah. Ini. Baik, karena tidak ada yang bertanya, kita akhiri pertemuan kali ini. Oke, Kak Dewayu, silakan Kak Dewayu. Tadi sepertinya saya lihat ada berangkat dari mana, tiba jam berapa itu, diisi apa gimana? Berangkat dari Dewayu, itu otomatis, ya itu otomatis. Otomatis akan terlihat. Cukup mengetik permintaan awalnya saja, setelah itu di print dengan kertas A4. Ya, terima kasih. Baik, demikian kakak, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri pertemuan ini dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, rahi. Kak Gunawan, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Arya. Untuk hari ini sudah sangat luar biasa memfasilitasi kami dari awal sampai akhir. Sudah sekarang di ujung kegiatan. Silakan Kak Mario, mari kita berdoa. Silakan Kak Mario dipimpin kembali doa penutupnya. Baik, terima kasih Kak Gunawan, terima kasih juga Kak Arya sebagai fasilitator yang sudah memberikan banyak materi. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf juga kepada teman-teman apabila saya juga kurang maksimal dalam mengikuti tatap muka Meet hari ini. Semoga segala materi yang sudah diberikan dapat kita bisa jadikan sharing pembelajaran juga, dan di tatap muka juga seperti yang Kak Arya bilang, semoga semakin seru. Terima kasih. Izinkan saya tutup dengan doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi waktunya Kak Gunawan, saya kembalikan. Terima kasih Kak Mario untuk doanya. Baik, untuk kegiatan selanjutnya kita tutup bersama. Oke, silakan bergaya sesuai dengan gayanya sendiri-sendiri. Sore kita rapat ya. Siap. 1, 2. Tidur nggak teratur, masih ngantuk kali tadi di 3B udah ngantukan kali. Baik, sudah Kak Arya. Terima